Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda masih bersama kami dalam Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini 306 tahun Kota Bengkulu bersama dengan Pak Ansori Tawakal dan juga Bung Melian Sori. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana pemerintah Kota Bengkulu sebetulnya menjadi PR untuk kedepannya bagaimana mereka bisa menjalankan program-program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat sendiri. Sebagai kita melihat untuk evaluasi sendiri dan bagaimana sih sebetulnya solusi yang bisa kita berikan sebagai akademisi dan juga sebagai pemerhati sosial sendiri melihat tadi penataan, kemudian pengelolaan dalam pembangunan yang ada di Kota Bengkulu ini sendiri agar lebih baik ke depan seperti apa gitu. Baik, Bung Apriko. Jadi dalam pembangunan itu yang paling prinsip adalah bahwa kita membangun itu ada 3 atau 4 variabel yang paling penting. Yang pertama bahwa infrastruktur atau fungsi-fungsi itu harus memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Yang kedua tentu ada pembiayaannya. Yang ketiga tadi ada dampak ekonomi dan sosialnya. Jadi yang berdampak terhadap kegiatan aktivitas ekonomi dan sosial. Yang keempat tentu dari aspek lingkungan hidup, bahwa itu memang tidak akan mencemari lingkungan dan seterusnya. Nah, keempat variabel ini tentu menjadi patokan yang harus diperhatikan dalam kita membangun suatu kota. Apalagi kota ini masyarakatnya interaksinya cukup tinggi, luas wilayah yang terbatas. Nah, untuk itulah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu juga harus berorientasi kepada tata kelola dengan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena nanti apabila tata kelola lingkungan tidak sesuai, maka akan dampak lain adalah munculnya dampak kebersihan dan sampah. Nah, ini terjadi di beberapa kota besar di Indonesia maupun di dunia, karena tata kelola permintaannya tidak berorientasi ramah lingkungan, maka yang menjadi negatifnya pembangunan itu adalah terkait dengan kebersihan. Nah, kita Kota Bengkulu ini termasuk wilayah kota yang kebersihannya masih dipertanyakan. Nah, artinya pembuangan sampah akhir, kemudian dampak dari pembangunan semua infrastruktur yang ada, baik itu yang nanti ada dampak B3 ya, gas beracun, kemudian dampak dari banjir ya. Nah, jadi pembangunan perumahan itu betul-betul harus dievaluasi. Jangan sampai pembangunan perumahan, pembangunan infrastruktur itu akan menimbulkan dampak baru, yaitu banjir. Nah, hal ini kita bisa lihat pembangunan perumahan di Bengkulu ini karena saluran airnya tidak diperhatikan dengan baik, maka mampet, maka itu akan penyebab banjir. Nah, ini harus tata kelola fisik ya, infrastruktur pembangunan perumahan, jalan, jembatan, dan bantaran sungai ya, yang kita lihat penyebab banjir di Kota Bengkulu ini adalah kalau tidak dari saluran air, itu adalah dari banjir kiriman. Maka pemerintah Kota Bengkulu juga harus mencari solusi bagaimana mengantisipasi bencana banjir ini sehingga masyarakat tenang gitu menghadapi musim hujan, menghadapi cuaca tidak menentu ini. Betul-betul masyarakat yang tinggal ya di bantaran sungai seperti kami di perumahan Kopri Bentiring itu langganan. Nah, karena apa? Karena di samping perumahan Kopri itu dibangun perumahan baru yang tadinya merupakan daerah resapan air. Sekarang kalau ada air dari ini meluap dari sungai, maka resapan air yang ada di bagian hilirnya tidak berfungsi. Nah, ini harus dievaluasi betul, dihitung, dikaji. Nah, kemudian juga tentu ada kawasan hijau ya, yang itu harus diwajibkan 30% dari luas wilayah harus dibangun. Nah, Kota Bengkulu salah satu kota yang sudah membuat ya peta profil investasi. Nah, di situ sudah diinformasikan ya secara digital. Artinya sektor-sektor mana saja yang memang pengembangan wilayah infrastruktur maupun perumahan tadi layak untuk dibangun. Jadi tidak bisa lagi
seorang investor yang kita harapkan memang investasi adalah salah satu penggerak roda ekonomi untuk membangun perumahan-perumahan yang ada di Kota Bengkulu. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Melian Sori tadi memang harus terintegrasi. Nah, integrasi perencanaan pembangunan ini ada di Bapeda Kota Bengkulu ya sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan. Ya. Nah, untuk itu harus direview setiap saat. Mana-mana yang menjadi penghambat, mana-mana yang harus menjadi pendorong pembangunan itu harus dievaluasi. Nah, sehingga keterbatasan lahan kita itu bisa diatasi dengan tata kelola pembangunan perumahan yang berkesinambungan untuk menjaga ekosistem lingkungan yang sehat dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang menimbulkan sampah, sampah dan juga masyarakat, banjir gitu ya. Kebersihan. Nah, kemudian ikutannya juga artinya akan menyebabkan kalau sanitasi dan lingkungan kita tidak sehat, itu akan menjadi beban pembangunan. Itu akan air itu akan kotor. Nah, dengan air kotor itu akan menyebabkan anak-anak kita yang mandi minum itu berkaitan juga dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Jadi sanitasi lingkungan ini salah satu modal pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Artinya banyak sekali sebetulnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Salah satu tadi ada berkaitan dengan bagaimana 4 variabel ini juga harus dipenuhi gitu ya Pak untuk pembangunan juga. Jadi dievaluasi dengan pendekatan 4 variabel tadi. Agar nanti ke depan memang dampak-dampak itu sendiri tidak terjadi. Apalagi memang sudah terjadi saat ini, bagaimana itu bisa menjadi solusi agar ini bisa diperbaiki. Nah, kalau dari Bang Melian Sori sendiri seperti apa kalau kita melihat kemudian untuk Kota Bengkulu saat ini dengan pengelolaannya, kemudian pembangunan dan juga penataan-penataan seperti ini. Apalagi tadi sempat menyinggung terkait dengan korelasi sebetulnya sudah ada. Bagaimana kita melihat gubernur dan juga wali kota sekarang sudah sinkron gitu ya. Ini apakah ke depannya bisa lebih baik untuk bisa menjalankan program tersebut? Harusnya kalau pertanyaan itu apakah harus lebih baik? Harusnya lebih baik ya. Karena tidak akan ada lagi mungkin gontok-gontokan kan. Sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, sebetulnya teori yang disampaikan Pak Antoni tadi, kalau itu dijalankan dengan baik, ya selesai. Banjir mungkin teratasi. Karena kenapa? Persoalan banjir ini memang persoalan yang sangat akut di Kota Bengkulu. Nah, beliau ini salah satu korban mungkin kan di daerah Korpri itu. Terkait dengan banjir tidak terselesaikan. Karena memang kewenangannya, kalau kiriman itu kan banjir kiriman artinya kewenangan gubernur kan. Sinkronisasi antara gubernur, Bupati Bengkulu Tengah, kemudian juga Kota Bengkulu. Kalau untuk Kota Bengkulu, di daerah lain banyak banjir di Kaur, kemudian di daerah Bengkulu Utara dan di mana-mana kan. Tapi berbicara hari ini kita Kota Bengkulu. Nah, ada 3 wilayah yang harusnya kalau untuk kiriman itu kan Kota Bengkulu, Benteng, sama pemerintah Provinsi Bengkulu. Tinggal duduk saja mereka. Selesai kan? Apa yang disampaikan Pak Antoni tadi terkait dengan banjir kiriman, apa yang merusak lingkungan di sana? Tambang batu bara yang merusak lingkungan, yang menjadikan sungai itu dialiri oleh limbah batu bara kan. Nah, itu diselesaikan. Nah, di Kota Bengkulu terkait dengan sanitasi, terkait dengan siring, terkait dengan yang lainnya, termasuk juga sungai sudah mengalami pendangkalan kan, sudah mengalami pendangkalan sehingga banjir langganan itu hujan saja misalkan itu daerah Rawamakmur, daerah di Sukamerindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya kan, termasuk Korpri tadi dan beberapa daerah banyak sekali sebetulnya terhimbas banjir. Nah, ini harus diatasi kan. Dulu pindah kantor karena banjir di Mentiring. Ya itu kan tidak bertanggung jawab. Artinya banyak ASN yang terjebak banjir. Ya. Itulah disebut dengan pemerintah yang tidak bertanggung jawab, bukan mencari solusi, tapi justru pindah. Bagaimana dengan penduduk yang menjadi langganan banjir? Apa solusi dari mereka kan? Nah, ini harusnya diatasi. Nah, mudah-mudahan ya kita berbaik sangka karena ini belum perlu kita evaluasi secara keras, secara detail kan. Mudah-mudahan kita berbaik sangka sinkronisasi antara Gubernur Helmi Hasan dan Wali Kota Dedi Wahyudi ini bisa menghasilkan Kota Bengkulu bisa bebas dari banjir. Ya, artinya memang ke depannya akan ada perencanaan gitu ya. Betul, perencanaan tadi yang matang tadi. Gitu ya, perencanaan yang matang. Dan mudah-mudahan juga Kota Bengkulu terbebas dari sampah. Karena persoalan sampah ini di mana-mana ada sampah. Dan kalau kita ingat dulu pada saat Pak Wali sekarang ini yang masih wakil wali kota, dulu sampai menangkap orang, sampai kemudian menyidangkan, sampai ronda-ronda keliling malam-malam kan. Tapi apa hasilnya? Tambah parah. Karena apa? Tempat pengelolaan sampahnya tidak ditata. Kalau di daerah orang lain itu, di daerah luar itu, sampah itu betul-betul dikelola, dipisahkan, lalu kemudian itu bisa tidak menjadi gunung sampah di daerah TPA Air Sebakul itu.
Kalau sekarang itu hanya mindahkan sampah ke situ, airnya bisa menggunung, menjadi persoalan di sana. Itu baunya luar biasa kan. Nah kalau orang diolah sampah itu menjadi produk, menjadi pupuk, menjadi apa yang ini menjadi permasalahan saat ini. Sehingga, terkadang masyarakat ini sudah diberikan edukasi, tetapi justru dari pemerintah belum ada pengelolaannya. belum ada pengelolaannya, termasuk tong-tong sampah tidak disiapkan. Tengok Pantai Panjang itu kan, Akhirnya bagaimana? terkadang sia-sia. Contohnya saja mungkin kayak di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah nih anak-anak sudah diajarkan mana sampah organik, mana sampah non-organik. Mungkin ini sudah diterapkan, tapi pada akhirnya untuk pengelolaan akhirnya ini belum ada gitu. Belum ada, mungkin betul. kita Ya. beralih ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita membahas bagaimana sektor pendidikan, sektor pembangunan. Nah kita beralih ke sektor pendidikan. Kalau saat ini mungkin kita melihat dari program Presiden juga sudah ingin mewujudkan, ada tadi makan bergizi gratis. Ini salah satu untuk mewujudkan dari pendidikan yang baik ke depan. Mungkin kalau untuk Kota Bengkulu sendiri, apa sih harapannya untuk pendidikan kita nih? Baik, Bung Apriko, sektor pendidikan Kota Bengkulu sudah sedikit maju dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Hal ini sudah bisa kita lihat angka partisipasi pendidikannya sudah di atas 80%. Tetapi tentu dari sisi kualitas pendidikan ini harus terus dioptimalisasi. Karena kenapa? Karena pendidikan ini sebagai modal pembangunan. Jadi manusia yang berkualitas, manusia yang unggul lah yang menjadi modal pembangunan, baik itu di dalam konstitusi kita maupun dalam kenyataan empirisnya ya. Di negara-negara maju, di kota-kota maju itu memang indeks pembangunan manusia itu sektor pendidikan menjadi hal yang paling penting. Hal ini kita bisa lihat bagaimana program Pak Presiden Prabowo dan Gibran ini akan membangun sekolah rakyat. Artinya betul-betul fokus pemerintahan pusat ini terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ini betul-betul tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian peningkatan kualitas kesejahteraan guru ya. Ini harus diperhatikan karena akan berkorelasi paralel ya terkait dengan bagaimana mutu guru kita harus ditingkatkan, kemudian outputnya adalah mutu daripada kualitas daripada anak didiknya juga harus meningkat. Nah di samping itu ya itu tadi betul penciptaan lapangan kerja itu akan dimulai dari lahirnya ya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sehingga dengan sumber daya manusia berkualitas tadilah yang bisa mengurangi pengangguran. Karena terus terang saja artinya angka pengangguran kita memang di Kota Bengkulu ini cukup besar. Karena apa? Karena memang dari sisi pendidikannya relatif rendah ya di rata-rata di bawah S1. Nah, untuk itulah dukungan, dorongan dan kebijakan prioritas Kota Bengkulu tetap berorientasi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan siap bersaing. Bukan hanya di Kota Bengkulu, tetapi juga di daerah lain bahkan di tingkat nasional. Nah, ini saya pikir kita sangat memberikan apresiasi ya apabila Pak Dedi dan Roni ini mengambil langkah cepat tepat sehingga pengangguran bisa teratasi, kemudian dengan pengangguran teratasi bisa menyelesaikan masalah daya beli masyarakat, kemudian dengan daya beli masyarakat ada berarti mereka juga akan ikut membayar pajak dan seterusnya. Jadi efek dari penciptaan lapangan kerja yang berkualitas itu betul-betul akan nyata. Artinya memang betul-betul dimaksimalkan gitu ya, bagaimana oleh pemerintah nanti dari pemerintah yang saat ini Pak Dedi Rodi ini bisa memimpin untuk Bengkulu ke depan ini bisa lebih baik. Tadi kita sampaikan di usia yang ke-306 tahun Kota Bengkulu, untuk kita tidak melupakan bagaimana sejarah perjuangannya, kemudian untuk PR kita bersama, bagaimana nanti visi misi yang sudah disampaikan oleh Wali Kota ini bisa terwujudkan, dan juga akan ada langkah konkret, tentu ada pembangunan yang merata yang ada di Kota Bengkulu itu sendiri untuk mesejahterakan masyarakat. Terima kasih banyak sudah hadir Pak Ansori Tawakal, terima kasih banyak Bu Melansori sudah menyempatkan waktu hadir di Studio TVRI Bengkulu. Tapi saya dikit aja nih. Oke, singkat saja. Singkat ya. Di usia 306 tahun Kota Bengkulu ini, harusnya Kota Bengkulu itu udah ratusan tahun, harusnya sudah menjadi kota metropolitan. Tapi apa? Hari ini Kota Bengkulu masih terbelakang. Angka kemiskinan, pengangguran, dan kita titipkan harapan kepada pemerintah saat ini yang sudah satu suhu kan, harusnya untuk kemudian memberikan yang terbaik kesejahteraan bagi warga Kota Bengkulu dengan menjadikan Kota Bengkulu metropolitan dan sejahtera. Terima kasih banyak Pak Ansori Tawakal, terima kasih Pak Ansori, terima kasih Pak Melensori sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, tentunya dalam tema kita pada hari ini 306 tahun Kota Bengkulu. Sekali kami ucapkan selamat untuk Kota Bengkulu sudah memasuki usia 306 tahun. Kita harapkan nanti ke depan akan ada kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bengkulu. Akhirnya saya Apriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saksikan
dari Bengkulu warahmatullahi Project. wabarakatuh.